Kesabaran yang dipuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Hafida. Hari ini Ustazah akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu nabi. Kira-kira ada yang tahu nabi yang ke-12 siapa namanya? Ya, Nabi Ayub. Bagaimana kisah Nabi Ayub? Simak ya. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Dikisahkan, Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak-anak berjumlah 12 yang semuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu berupa harta kekayaan yang berlimpah, memiliki berbagai hewan ternak, dan juga diberikan istri yang cantik, yang soleha, dan yang setia. Dengan semua nikmat yang diberikan kepada Nabi Ayub, tidak menjadikan Nabi Ayub sombong. Justru Nabi Ayub memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan sekitar 20 tahun, tidak ada cobaan yang Allah berikan yang sangat besar kepada Nabi Ayub. Tetapi ketika Nabi Ayub berusia 51 tahun, ujian pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala muncul. Yang pertama, yaitu kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari mulai kepala hingga ujung kaki. Nah, penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya di pinggiran kota. Hari kedua, ketika sang istri Nabi Ayub sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub runtuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub sehingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hama dan badai sehingga semua hewan ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampaknya. Hanya dalam waktu 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang ditularkannya. Dikatakan dalam suatu cerita bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu selama 18 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya. Namun luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar. Dengan cara apa? Tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau. Lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk meminta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat. Tidak perlu mengeluh atau meminta pun, Allah tahu bagaimana kondisi kita. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. "Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpahkan penyakit, dan engkaulah zat yang maha penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan
dan bersabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah melewati 20 tahun lamanya, di usia 71 tahun, dimunculkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Dalam Quran surat Shad ayat 42 yang artinya, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah mengirimkan berita kepada masyarakat di seluruh negeri bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah menyuruh Nabi untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Keesokan harinya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Nah, kisah dari Nabi Ayub ini kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Tentang apa? Ya, jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat, seharusnya kita tetap sabar dan ikhlas. Sekian cerita dari Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.